البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjut ya ikhwan, baca hadis tentang Isra wal Mi'raj. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ra'aytu Jibril alaihi 600 jinah yanthur min rishihi tahawil durrul yaqut alaihi hulun rafraf akhdar qad mala al-ufuq. Rasulullah melihat Jibril yang memiliki 600 sayap, yang berjatuhan dari sayap itu tahawil, yaitu durrul yaqut, permata, dan juga yakut. Dan Jibril menggunakan suatu jubah atau pakaian yang menutupi bagian atasnya dari sutra yang sangat halus, yang berwarna hijau. Qad malal ufuq, telah menutupi apa? Alam. Suatu yani arah dari arah langit. Qala thumma udkhiltul jannah fa idza fiha qibabul lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Wa baina ana asiru fil jannah ataitu ala nahrin hafatahu qibabul lu'lu' al-mujawwaf. Rasulullah dimasukkan ke surga, dan di surga itu ada semacam kubah yang terbuat dari lu'lu', permata. Dan tanahnya itu berupa misk. Dan di waktu beliau, kata Rasulullah, di waktu saya jalan di surga itu, saya mendatangi suatu sungai. Dari dua tepinya itu ada kubah yang terbuat dari lu'lu' yang al-mujawwaf. Al-mujawwaf, jadi ya, semacam lubang bagian tengahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuk azza wa jalla. Rasulullah menanyakan, apakah ini? Maka beliau dijawab oleh Jibril, ini adalah kautsar yang Allah berikan untukmu. Qala fadarabtu biyadi fi fa idza tinuhu al-misk al-afar wa idza radraduhu al-lu'lu'. Rasulullah mengulurkan tangannya ke dalam sungai tersebut. Kata beliau, tinuhu misk, tanahnya itu berupa misk al-afar, jadi sangat-sangat harum, dari tanah yang sangat harum. Wa radraduhu al-lu'lu', dan juga kerikilnya itu dari permata. Qala wa qumtu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa. Dan saya berdiri di atas atau di atas pintu atau di depan pintu surga, neraka. Kata Rasulullah, keumuman siapa yang memasukinya adalah kalangan wanita. Qala wa ra'aitu rijalan taqridu shifahahum bimaqarid min nar. Saya melihat sekelompok laki-laki memotong bibir-bibir mereka dengan gunting dari neraka. Faqultu ya Jibril man haula? Qala haula'i khutaba'u min ummatik. Haula'i khutaba'u min ummatik. Rasulullah menanyakan, siapakah mereka yang memotong bibir-bibir mereka dengan gunting neraka? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah para khatib dari kalangan umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka ini kok bisa dimasukkan neraka? Karena mereka itu memerintahkan kepada kebaikan tapi melupakan diri sendiri. Dalam keadaan mereka itu melantunkan Alkitab, yaitu kitabullah, melantunkan dalil, tahu dalilnya, tahu kebenaran. Bukankah seharusnya mereka itu berakal? Ini keadaan orang yang memerintahkan kebaikan tapi melupakan diri sendiri. Bagaimana orang yang dia itu khatib tapi memerintahkan kepada bid'ah dan kesesatan? Maka tentu lebih bahaya dari orang yang sekedar memerintahkan kebaikan tapi lupa atas diri sendiri. Karena dia, Masya Allah, masih mengantarkan dan menunjukkan manusia kepada kebaikan, tapi dia lupa diri sendiri. Ini orang yang terancam. Di samping dia akan diancam dengan ini, dia akan diancam dengan kehinaan kelak di hari kiamat, dengan dikeluarkan isi perutnya. Dan dia akan berputar, laksana berputarnya keledai di kandangnya. Itu salah satu kehinaan yang akan dapatkan orang yang melupakan diri sendiri tatkala dia menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan. Bagaimana keadaan orang yang dia itu khatib dan telah diamanati untuk menyampaikan agama Allah di mata manusia, tapi dia menyampaikan kesesatan, maka tentu lebih berat. Qala wa marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula Jibril.
Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yanqa'una fi a'radihim. Dan saya melewati sekelompok manusia, mereka itu mencakar atau memiliki kuku-kuku dari timah. Dengannya mereka mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka Rasulullah menanyakan siapakah mereka? Rasulullah atau Jibril menjawab mereka adalah mereka yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan mereka. Menghibah dan mencela, hidupnya menghibah dan mencela. Yaqa'un fi aradihim, yaitu apa? Menghalalkan harga diri seorang muslim. Menghalalkan harga diri seorang muslim. Ini keadaan kalau yang dicela itu kaum muslimin yang biasa, yang kasihan, yang orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana kalau yang dicela itu sekelompok para ulama, sekelompok para duat yang memiliki dakwah, yang memiliki jasa dan upaya yang baik dalam agama Islam, sehingga mencetak generasi yang baik, menyebarkan sunnah. Kemudian gak lepas dari celaan, gak lepas dari omongan manusia. Kalau mereka ini masuk juga dalam kategori mereka mencela awam kaum muslimin, maka bagaimana dengan keadaan orang yang mencela ulama? Maka tentu lebih berat. Qala Ibn Abbas wara'a syajarat az-zaqum, di neraka Rasulullah juga melihat pohon zakum. Qala thumma urija bi hatta dhahartu li mustawa asma' fihi salif al-aqlam, sampai Rasulullah dinaikkan ke tempat yang beliau itu mendengarkan pergerakan dari apa? Pena takdir. فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى ففرض الله على أمتي 50 صلاة في اليوم وليلة وأعطيت خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك من أمتي شيئا المقحمات. Rasulullah telah diberikan wahyu oleh Allah dan disyariatkan 50 kali salat dalam satu hari dan malam. Dan Rasulullah diberikan penutup dari surah Al-Baqarah, yaitu 2 ayat yang terakhir. Dan dijanjikan bagi umatnya suatu ampunan bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Qala wa marartu bi Jibril wa huwa kal al-hals al-bali min khasyatillah. Selepas Rasulullah turun dari atas, jumpa dengan Jibril, dan padahal Jibril itu layu. Seperti apa? Seperti baju yang sudah lama, sudah kusut. Ini disebabkan karena apa? Karena ketakutan, pengagungan Jibril kepada Allah Azza wa Jalla. Ini suatu perumpamaan tentang apa? Tentang khusyuknya Jibril di hadapan di hadapan keagungan Allah. Qala fa nazaltu hatta intahitu la Musa fa qala ma faradallahu laka la ummatik qultu farada alaihim 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. فقال إني والله قد جربت الناس قبلك وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيقوا ذلك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. Waktu Rasul alaihissalam turun berjumpa dengan Musa, dan Musa tanya, apa yang telah Allah wajibkan atas umatmu? Dijawab 50 kali salat dalam satu hari dan malam. Maka Musa memberikan suatu ulasan dan suatu tanggapan sebagai pemberi nasihat untuk kebaikan. Yaitu beliau menyebutkan, saya ini telah mencoba, artinya memiliki pengalaman untuk umat-umat sebelummu. Dan saya ini telah merawat dan juga mengurusi Bani Israel dengan penuh kemampuan. Dan umatmu gak akan mampu. Maka kembali kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu memberikan keringanan. Qala faraja'tu ila Rabbi azza wa jalla faqultu ay Rabb khaffif an ummati fahut anni 5. فرجعت إلى موسى فقال ما فعلت قلت حط عني 5 قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال يا محمد هن 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة فتلك 50 صلاة. Jadi senantiasa Rasulullah itu mondar-mandir antara Allah dan juga Musa, dan terus Allah turunkan 5 demi 5 sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Muhammad, kewajibannya adalah 5 di setiap hari dan malam.
Dan setiap salat itu 10 pahalanya. Maka berapa jumlahnya? 50. Qala fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartu fa qala irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik. Fa inna ummataka la tutiqu dhalik fa qultu laqad raja'tu ila rabbi hatta laqad istahyaytu min kam arji'u ilayhi walakin arda wa usallim falamma nafattu nada munadin an qad amdayt fariidati wa khaffaftu an ibadi wa man hamma bil hasanah falam ya'malha kutibat lahu hasanatun fa in 'amilaha kutibat lahu 'ashra aidan kutibat lahu hasanatan wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'a fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Jadi waktu Rasulullah turun lagi ke Musa, padahal sudah Allah berikan sampai tinggal 5 kali, itu Musa masih meminta kepada Nabi untuk kembali dan meminta kepada Allah keringanan. Rasul mengatakan bahwasanya saya ini sudah kembali kepada Tuhanku, kepada Rabbku, dan saya sudah sangat-sangat malu. Kata Rasulullah, arda wa usallim, saya ridha dan saya berserah diri. Falamma nafattu, tatkala Rasulullah itu telah jalan, telah melewati Musa, nada munadin, ada yang memanggil bahwasanya saya telah mempraktekkan dan menjalankan yang namanya apa? Kewajibanku. Artinya sudah dipraktekkan, sudah sesuai dengan takdir Allah. Dan saya telah meringankan untuk hamba-hambaku. Kemudian di sini ada kaidah yang sangat bagus. Ini salah satu karunia Allah untuk umat Muhammad. Siapa yang berhasrat untuk melakukan kebaikan tapi nggak dia lakukan, maka itu ditulis bagi dia satu kebaikan. Siapa yang berhasrat untuk melakukan kebaikan kemudian dia lakukan, maka bagi dia berapa? 10. Di sebagian riwayat ila 700 dhaif ila adhafin katsira. Dia dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga lipatan yang sangat banyak. Apa bedanya lipatan yang sangat banyak dengan 700 kali lipat? Enggak terhingga. Kalau ini mungkin bisa ribuan kali lipat, puluhan ribu kali lipat, wallahu alam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini untuk siapa yang melakukan kebaikan. Enggak jadi dilakukan padahal sudah ada niat dan hasrat dan sudah ada ambisi, maka mendapatkan pahala. Wa man hamba siapa yang melakukan atau sudah berhasrat untuk melakukan kejelekan tapi enggak dia lakukan, enggak ditulis apapun. Barang siapa yang melakukan maka akan ditulis semisal, yaitu satu keburukan. Enggak dilipat gandakan. Ini fadlullah ya ikhwah. Ini karunia Allah. Dan ini salah satu kandungan dari makna hadis wa rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, rahmatku mendahului kemarahanku. Di sebagian riwayat ghalabat, mengalahkan. Jadi ini salah satu yang dikandung oleh makna hadis ini. Itu apa yang barusan kita bahas. Tentang lipat ganda dalam apa? Dalam kebaikan, dan ditulis suatu kejelekan semisal. Kata Allah, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan suatu kejelekan enggak akan dibalas kecuali dengan semisal. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Ditambah dengan sekedar niat, orang itu mendapatkan pahala. Sekedar niat buruk enggak ditulis apa-apa. Enggak ditulis apa-apa. Ditambah kalau seandainya dia tadi itu sudah niat melakukan kejelekan. Kemudian dia sadar dan enggan untuk melakukan karena mengingat kedudukan Allah, keagungan Allah, maka dia tinggalkan karena takut kepada Allah, ditulis suatu apa? Kebaikan. Sekedar meninggalkan kejelekan karena Allah, ditulis kebaikan. Qala wa ra'aituni fi jama'atin minal anbiya fa idza Musa qa'imun yusalli fa idza rajulun tiwal darb ja'ad kathirus sya'r syadidul khalq ka'annahu min rijal shanu'ah. Ya Rasulullah waktu sudah turun dan sampai di Baitul Maqdis, itu Rasulullah mengatakan, dan saya ini berada di sekelompok para nabi. Dan tiba-tiba kata Rasulullah, saya melihat Musa, qa'imun yusalli, berdiri dalam keadaan salat. Dan Rasulullah memberikan sifat, dia adalah sosok orang yang tiwal, tinggi. Dan dia ja'ad, rambutnya agak sedikit keriting. Dan lebat. Dan ciptaannya dia itu apa? Kuat orangnya, kelihatan.
Dia sosok manusia yang kuat. Ka'annahu min rijal Syanu'ah. Seakan-akan dia itu kelompok atau orang yang datang dari kabilah Syanu'ah. Allah Syanu'ah. Ini dikenal zaman Nabi. Qala wa idza Isa ibn Maryam qa'imun yusalli rajulun marfu'ul khalq ila al-humra wal bayad ka'annama kharaja min Dimas, yani hammama. Sabid al-ra's, hadid al-basar, mubattan al-khalq. أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم قائم يصلي فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني أشبه الناس به صاحبكم يعنيه نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام وسألت جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك منذ خلقت النار. إن شاء الله lanjutkan lagi insyaallah. Lumayan yang datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.